Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Pak Mukhyar Bukhari di channel YouTube saya Membaca Makna. Pertemuan kita kali ini kita membahas seputaran materi kuliah Kapita Selekta Pendidikan. Materi ini sengaja saya susun untuk diberikan pada mahasiswa saya di program studi Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas B22 Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Al-Kifayah Riau. Baik saudara-saudara, sungguh pun materi ini diperuntukkan untuk mahasiswa saya di program studi PGMI, namun demikian tidak tertutup kemungkinan dapat diikuti oleh teman-teman para sahabat yang berminat dengan pembahasan ini. Untuk itu, pada pertemuan kali ini kita ingin memperbincangkan tentang tema yang kita beri judul Strategi Memanfaatkan Modal Sosial untuk Mengembangkan Lembaga Pendidikan, khususnya pada pendidikan swasta atau pada pendidikan yang dikelola oleh yayasan. Saudara-saudara, lembaga pendidikan swasta memiliki peran penting dalam menyediakan pilihan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Lembaga pendidikan swasta sesungguhnya berfungsi untuk membantu masyarakat lebih mudah, lebih gampang dalam mengakses pendidikan, sekaligus membantu pemerintah dalam menyediakan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Namun demikian, untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas lembaga pendidikan swasta, tidak jarang lembaga pendidikan swasta mengalami kesulitan, terutama sekali dalam menyediakan sumber daya finansial yang cukup. Juga pendidikan atau lembaga pendidikan swasta kesulitan dalam memobilisasi masyarakat agar berkontribusi secara luas terhadap peningkatan kualitas pendidikan pada lembaga pendidikan swasta. Modal sosial merujuk pada jaringan hubungan sosial, norma dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Modal sosial merupakan sumber daya yang tidak terlihat secara fisik, namun memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk interaksi sosial, saling ketergantungan, dan saling percaya di antara individu-individu dalam masyarakat. Dalam konteks lembaga pendidikan swasta, modal sosial memainkan peran penting dalam mengembangkan kualitas pendidikan yang ditawarkan. Melalui modal sosial, lembaga pendidikan swasta dapat membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat di sekitarnya, menjalin kemitraan dengan organisasi lain, dan memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman yang ada dalam komunitasnya. Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan lembaga pendidikan merupakan partisipasi aktif dari para orang tua, alumni, pendukung, anggota masyarakat maupun stakeholder yang lainnya. Dengan melibatkan masyarakat, lembaga pendidikan dapat memperoleh dukungan finansial, sukarelawan, dan berbagai bentuk kontribusi yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang disediakan. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat ada beberapa definisi modal sosial menurut ahli. Yang pertama bisa kita merujuk pada James Coleman pada tahun 1988. Dia menyatakan bahwa modal sosial adalah sumber daya yang terdapat dalam hubungan sosial yang dapat memberikan manfaat bagi individu dan kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Sejalan dengan itu, Robert D. Pachman menjelaskan bahwa modal sosial adalah jaringan hubungan sosial yang mencakup norma-norma saling percaya, saling ketergantungan, dan partisipasi yang memungkinkan orang-orang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Karena itu, kata Jen Navitz dan Samantha Gosal, modal sosial adalah jaringan hubungan interpersonal
yang menghasilkan kemampuan kolektif untuk berbagi pengetahuan, saling mendukung, dan berkolaborasi. Dengan demikian, modal sosial adalah konsep yang mengacu pada jaringan hubungan sosial, norma dan nilai-nilai yang ada dalam suatu masyarakat. Ini adalah sumber daya yang tak terlihat, yang terbentuk melalui interaksi sosial antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, lembaga dengan lembaga dalam suatu komunitas. Modal sosial memainkan peranan penting dalam mempengaruhi interaksi sosial, kepercayaan, saling ketergantungan, dan kemampuan untuk mencapai tujuan bersama. Maka dalam konteks makna modal sosial seperti inilah, lembaga pendidikan bisa masuk pada wilayah ini, memanfaatkan modal sosial atau lembaga pendidikan berkolaborasi dengan fungsi-fungsi sosial, kekuatan-kekuatan sosial yang ada di dalam masyarakat, sehingga dari kekuatan-kekuatan itu akan melahirkan interaksi baru yang berkontribusi aktif kepada lembaga pendidikan, sehingga lembaga pendidikan mendapatkan bantuan baik secara langsung ataupun tidak secara langsung, baik bantuan berbentuk fisik maupun berbentuk non-fisik, material atau non-material dalam mengembangkan lembaga pendidikan. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat komponen apa saja yang ada di dalam modal sosial. Nah, komponen utama modal sosial meliputi setidak-tidaknya ada 3 aspek utama. Yang pertama, komponennya adalah jaringan sosial. Jaringan sosial merupakan hubungan dan interaksi antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Jaringan sosial terdiri dari ikatan personal seperti keluarga, teman, tetangga, serta ikatan formal seperti rekan kerja, mitra bisnis, dan anggota organisasi sosial. Jaringan sosial dapat memberikan akses ke informasi, sumber daya, dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan lembaga pendidikan, terutama sekali lembaga pendidikan yang dikelola oleh masyarakat atau yang kita kenal dengan sebutan lembaga pendidikan swasta. Itu komponen utama. Yang pertama. Komponen utama yang kedua adalah norma sosial, merujuk pada aturan-aturan yang mengatur perilaku dan interaksi sosial dalam masyarakat, tradisi, budaya yang ada di dalam masyarakat. Maka norma sosial akan mempengaruhi tindakan individu dan memainkan peran dalam membentuk hubungan dan kolaborasi antara anggota masyarakat. Dalam konteks lembaga pendidikan swasta, norma sosial dapat mengarahkan sikap positif terhadap pendidikan, partisipasi aktif masyarakat, dan komitmen terhadap pengembangan lembaga pendidikan. Kemudian yang ketiga yang merupakan komponen utama model sosial adalah nilai-nilai. Nilai-nilai merupakan prinsip-prinsip atau keyakinan yang dipegang oleh individu dan masyarakat. Nilai-nilai mencerminkan preferensi, harapan, dan tujuan yang dihormati oleh anggota masyarakat. Dalam konteks lembaga pendidikan swasta, nilai-nilai seperti penekanan pada pendidikan berkualitas, keadilan, integritas, kerjasama, dan pengembangan diri dapat mempengaruhi pandangan dan tindakan individu terkait dengan lembaga pendidikan. Artinya, lembaga pendidikan mesti memahami lembaga itu berada pada kelompok masyarakat seperti apa, menganut nilai-nilai apa. Nah, ketika pengelola atau pengurus lembaga pendidikan memahami nilai-nilai yang berlaku dan dihormati di dalam masyarakat, kemudian lembaga pendidikan masuk pada titik nilai-nilai ini, maka akan dengan mudah lembaga pendidikan dapat memobilisasi masyarakat melalui nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat tadi untuk berkontribusi pada pengembangan lembaga pendidikan. Baik saudara-saudara, kemudian bagaimana pula strategi memanfaatkan modal sosial dalam mengembangkan lembaga pendidikan swasta? Strategi memanfaatkan modal sosial dalam mengembangkan lembaga pendidikan swasta dapat melibatkan berbagai pendekatan
yang dirancang untuk membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat, menjalin kemitraan, dan memperoleh dukungan yang diperlukan. Nah, karena itu ada beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama, keterlibatan masyarakat. Dalam aspek keterlibatan masyarakat ini, ada 3 aspek pula yang perlu dicermati oleh pengelola lembaga pendidikan. Yang pertama, bangunlah komunikasi yang efektif dengan masyarakat, termasuk orang tua, alumni, dan pendukung lembaga pendidikan swasta. Termasuk juga melakukan komunikasi yang efektif kalau sekiranya ada kelompok-kelompok masyarakat yang kurang menerima kehadiran lembaga pendidikan tersebut. Yang kedua, melibatkan masyarakat dalam lembaga kegiatan, dalam lembaga pendidikan. Dalam hal ini, libatkanlah masyarakat dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan, seperti pertemuan dengan orang tua, kegiatan sukarelawan, kegiatan ekstrakurikuler, memperkenalkan tradisi dan budaya yang ada di dalam masyarakat kepada santri, kepada siswa yang ada dalam lembaga pendidikan, dengan memanfaatkan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa bahwa dia juga ikut bertanggung jawab dan memiliki keberlangsungan menjaga kualitas lembaga pendidikan. Kemudian yang ketiga, mengadakan program penggalangan dana dan kesempatan berpartisipasi untuk mendapatkan dukungan finansial dari masyarakat. Lakukanlah agenda-agenda yang positif, agenda-agenda yang dapat memberikan perhatian dari masyarakat. Misalnya ada keterampilan-keterampilan siswa, lalu keterampilan-keterampilan siswa ini bisa ditawarkan kepada masyarakat sehingga dia bernilai finansial. Kemudian yang kedua adalah jaringan kerjasama. Dalam jaringan kerjasama ini, pihak lembaga pendidikan mesti menjalin kemitraan dengan organisasi lokal. Kalau di tempat itu ada perusahaan, lakukanlah kerjasama dengan perusahaan. Kemudian berikanlah saling dukung-mendukung, berbagi sumber daya. Lembaga pendidikan pasti memiliki kemampuan sumber daya, keterampilan, sumber daya pengetahuan. Maka hadirlah di tengah-tengah masyarakat, membagi pengetahuan, membagi keterampilan kepada masyarakat. Misalnya kalau lembaga pendidikan memiliki kemampuan untuk membuat pupuk kompos, sementara masyarakat memerlukan pupuk, maka itu dapat dilakukan, menjalin kemitraan yang saling berkontribusi dengan masyarakat. Kemudian bagian dari kerjasama juga adalah dapat membentuk jaringan kerjasama yang dapat memberikan akses ke program pelatihan, kerjasama dalam mentorship, sumber daya tambahan, dan berbagai kerjasama lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penyebaran informasi, menggunakan media komunikasi yang efektif seperti hari ini media sosial, situs web, brosur, mempromosikan lembaga pendidikan swasta kepada masyarakat dalam berbagai event-event yang ada di masyarakat, misalnya event budaya, event tradisi, dan lain sebagainya. Kemudian membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengunjungi lembaga pendidikan. Bukalah pintu pagar lembaga pendidikan itu seluas-luasnya. Persilakan masyarakat untuk melihat secara langsung bagaimana proses pelaksanaan pendidikan, bagaimana proses memberikan keterampilan kepada santri, memberikan keterampilan kepada siswa, sehingga masyarakat melihat bahwa ada kemajuan-kemajuan dari program-program yang dijalankan oleh lembaga pendidikan. Dari apa yang dilihat oleh masyarakat ini timbul trust, timbul kepercayaan masyarakat kepada lembaga pendidikan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penguatan identitas dan nilai. Membangun identitas yang kuat dan jelas untuk lembaga pendidikan swasta dengan menonjolkan nilai-nilai yang dipegang dan keunggulan program pendidikan. Hendaknya lembaga pendidikan memiliki kekuatan untuk ditonjolkan agar mendapat perhatian dari masyarakat. Misalnya di sebuah lembaga pendidikan berada di dalam
masyarakat yang kental dengan adat istiadatnya, maka lembaga pendidikan dapat menonjolkan program kemitraan bagaimana membangun akhlak atau membangun karakter siswa berbasis pada tradisi-tradisi yang kuat di masyarakat, apalagi kalau tradisi-tradisi itu berbasis pada nilai-nilai akhlak dan nilai-nilai keislaman. Nah, jadi masyarakat merasa dihargai, masyarakat merasa diikutkan dan dilibatkan. Nah, saudara-saudara, kemudian bagaimana modal sosial dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam pengembangan pendidikan? Ada beberapa aspek yang dapat kita lihat. Yang pertama, akses ke sumber daya. Modal sosial dapat memberikan akses kepada lembaga pendidikan swasta ke berbagai sumber daya lainnya yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Karena di dalam modal sosial inilah akan membentuk jaringan-jaringan yang kuat di dalam masyarakat. Maka kalau lembaga pendidikan masuk pada jaringan-jaringan ini, dengan sendirinya lembaga pendidikan akan memiliki jaringan yang luas pula di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, modal sosial juga dapat memberikan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan lembaga pendidikan. Dan ketiga adalah modal sosial dapat dijadikan sarana yang mudah untuk menyebarkan informasi tentang lembaga pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah melalui modal sosial ini akan terjadi kolaborasi dan pertukaran pengetahuan. Masyarakat yang memiliki pengetahuan bisa memberikan bantuan kepada lembaga pendidikan. Misalnya lembaga pendidikan memiliki pengembangan pertanian atau memiliki pengembangan usaha keterampilan, dan di masyarakat ada usaha-usaha tersebut, maka kolaborasi dapat dilakukan. Begitu juga sebaliknya, kalau di lembaga pendidikan itu memiliki pengetahuan, misalnya lembaga pendidikan agama memiliki pengetahuan bagaimana cara membagi zakat mal yang baik, cara membagi harta warisan yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Nah, orang-orang yang berada di lembaga pendidikan ini dapat hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan pencerahan-pencerahan, memberikan pengetahuan-pengetahuan, sehingga terjadi kolaborasi yang indah antara masyarakat dengan pihak lembaga pendidikan. Jadi modal sosial merupakan modal yang pada dasarnya tidak terlihat secara fisik, tetapi memberikan kontribusi yang nyata dapat menentukan kemajuan dari sebuah lembaga pendidikan swasta. Baik saudara-saudara, itulah perbincangan kita pada pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Dan sebelum kita tutup, kiranya teman-teman bersedia memberikan likes, komen, subscribe, dan kalau perlu silakan video ini di-share pada teman-teman yang lain. Demikian, salam sehat selalu untuk Anda semua. Semoga kita selalu berjalan di jalan yang benar untuk mencapai kesuksesan. Terima kasih. Salam hormat untuk keluarga Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.